Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua kelas 12, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah tidak terasa berada di kelas 12 dan kita telah berada di semester 2 di kelas 12. Kita hari ini akan belajar bab 1 dengan judul bab yaitu syukur terhadap nikmat. Sebenarnya ada 3 bab yang akan kita pelajari di kelas 12 semester 2 ini ya. Bab pertama yaitu syukur terhadap nikmat, bab kedua perintah dakwah, dan bab ketiga adalah surga dan calon penghuninya. Nah, namun hari ini kita akan belajar bab 1 yaitu dengan judul bab syukur terhadap nikmat. Nah teman-teman, surah yang berkaitan dengan syukur terhadap nikmat ini adalah Ad-Duha ayat 1 sampai 11, surah ke-93 di Al-Quran. Silakan teman-teman lihat di layar handphone masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, adapun kandungan dari surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11 yaitu surah Ad-Duha sendiri diturunkan termasuk atau tergolong surah Makkiyah ya. Artinya diturunkan di Mekah ya. Nah, surah Makkiyah sendiri surah Ad-Duha sendiri adalah surah ke-93 Al-Qur'an di Al-Qur'an ya, yang terdiri dari 11 ayat yang diturunkan setelah surah Al-Fajr. Oke, waktu diturunkannya surah Ad-Duha sendiri adalah ketika waktu matahari sepenggelan naik. Nah, nama dari Ad-Duha sendiri diambil dari waktu penurunannya surah tersebut. Kita masuk ke pokok isi surah. Nah,
Pokok isi surah Ad-2 sendiri adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad. Poin pertama. Yang kedua adalah isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kehidupan dan dakwah Rasulullah akan bertambah baik dan berkembang. Poin kedua. Dan poin yang ketiga adalah larangan menghina anak yatim. Dan poin keempat yang terakhir adalah perintah untuk menyebut-nyebut nikmat yang telah diberikan sebagai tanda syukur, yaitu adalah poin keempat ini adalah berkaitan dengan materi kita saat ini, yaitu nikmat terhadap syukur. Ya, oke, itu untuk kandungan surah Ad-Duha dan keterkaitannya dengan pembelajaran kita kali ini. Sedangkan sebab turunnya surah Ad-Duha sendiri adalah diambil dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami sakit. Oleh karena itu beliau tidak melakukan salat malam selama 1 atau 2 malam atau beberapa hari ya. Nah, lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata nih, "Hai Muhammad, aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasannya setanmu itu telah meninggalkanmu." Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Nah, karena sebab inilah surah Ad-Duha diturunkan. Oke, yang kedua yaitu pengertian dari syukur nikmat. Nah, kita masuk ke pengertian syukur nikmat itu. Pengertian syukur nikmat ialah, nah sini ya, syukur nikmat ialah ungkapan rasa terima kasih yang diiringi rasa gembira di hati kita dan puas atas segala rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diterima oleh seseorang. Nah, ungkapan kegembiraan kita, kepuasan kita itu bisa kita ungkapkan melalui hati, ucapan, dan perbuatan. Dan 3 ya, hati, ucapan, dan perbuatan. Nah, kita masuk ke dalam ungkapan ke hati dulu ya. Mungkin ungkapan kita syukur terhadap nikmat, kalau kita artikan ke hati ya, mungkin pertama puas, gembira, dan pengakuannya terhadap nikmat yang diterimanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan dari hati, yang murni dari hati ya. Nah, kalau dari ucapan kita bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Nah, kan itu untuk ucapan. Sedangkan untuk perbuatan kita bisa menaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, seperti sholat tepat waktu, mengaji, dan lain-lainnya, bayar zakat, tidak menghardik anak yatim. Pokoknya segala sesuatu yang merujuk kepada ketakwaan itu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perbuatan. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu hikmah syukur nikmat. Nah, hikmah syukur nikmat ini ada 3 ya. Yang pertama, hikmah syukur nikmat akan dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang syukur terhadap nikmat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat orang tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, maka Allah akan murka dan Allah akan menyiksa orang tersebut, memberikan azab. Kayak itu untuk hikmah terhadap syukur nikmat. Yang pertama tadi akan selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah syukur nikmat yang pertama. Oke. Hikmah syukur nikmat yang kedua adalah akan merasakan kepuasan batin dan selalu bahagia. Nah, orang yang selalu bersyukur, mereka akan selalu merasa terpenuhi. Mereka tidak selalu merasa kekurangan karena mereka bersyukur. Jadi mereka merasa bahwa diri mereka itu sudah terpenuhi ya. Jadi mereka akan merasakan kepuasan batin dan selalu bahagia. Berbeda dengan orang yang tidak bersyukur, yang selalu merasa kurang, mereka akan selalu merasa cemas, selalu merasa kurang. Itu perbedaan. Oke, yang ketiga,
Syukur nikmat merupakan ibadah dan yang mengerjakannya mendapat pahala. Nah, syukur terhadap nikmat itu merupakan termasuk kategori ibadah ya. Ibadah ya tadi, kalau kita bersyukurnya, walaupun kita bersyukur di dalam hati, tidak melakukan ucapan, itu tetap menjadi ibadah. Ucapan juga menjadi ibadah kalau niat kita emang untuk bersyukur. Dan perbuatan juga, oke? Karena ada 3 itu tadi, hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi karena itu maka syukur terhadap nikmat bisa dikategorikan sebagai ibadah. Oke, itu untuk hikmah syukur terhadap nikmat ya. Oke, materi kita sampai sini saja ya. Hikmah syukur terhadap nikmat tadi sudah ada 3 ya. Poin pertama tadi, akan selalu mendapatkan timbahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebalikannya, orang yang ingkar akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak maupun di dunia sekarang. Nah, hikmah syukur nikmat yang kedua adalah akan merasakan kepuasan batin dan selalu bahagia. Nah, sebaliknya orang yang ingkar terhadap syukur terhadap nikmat yang kedua adalah jiwanya selalu tidak puas, merasa cemas, merasa kurang dengan harta yang dimilikinya. Nah, oke, yang ketiga, hikmah syukur terhadap nikmat adalah syukur nikmat merupakan ibadah. Nah, itu tadi, karena kita syukur terhadap nikmat, kita mengungkapkannya dengan perbuatan, ibadah selalu tepat waktu dan lain sebagainya, ucapan dan juga hati ya, qalbu. Oke, itu saja materi kita kali ini ya. Materi kita terhadap syukur terhadap nikmat. Oke, itu saja. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.